Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Wa bi sanadil muttasil ila al-imam Taqiyuddin Abi Bakar Ibn Muhammad Al-Husaini rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Ila anqal kitabut taharati. Ai hadza kitabut taharati. Utawi iki iku kitabut taharati, kitab taharah. Al-kitabu mushtaqun minal katbi. Utai lafal al-kitab mushtaqun itu makhudun ya, diambil di derivasi minal katbi dari lafal al-katbi wa huwa utai maknane al-katbi al-dhammu itu mengumpulkan wal jam'u tegese ngumpulake. Yuqalu taktubu banu fulanin, berkumpul banu fulanin, keturunannya si fulan. Idza ijtama'u, ketika mereka berkumpul. Wa minhu ay min hadzal qabil, min hadzal makna. Wa minhu ay min hadzal qabil, yani min hadzal makna. Katibatur ramli, gundukane pasir. Gundukan pasir. Wa taharatu utawi at-taharah fil lughati ing dalam lughat iku an-nadhafatu, iku artinya bebersih. Taqulu ngucap sapa sira tahhartu thawba ay nadhaftuhu, bersihake sapa ingsun ats-thawba ing pakaian ay nadhaftuhu tegese bersih no sapa ingsun hu ing thawb. Fi syar'i lan ing dalam syara' ing dalam yani fi istilah syar'i ibaratun utai taharah iku ibaratun itu tembung ungkapan an raf'il hadasi saking ngilangake hadas au izalatin najisi utawa menghilangkan najis au ma fi maknahuma utawa atau perkara fi maknahuma kang tetep ing dalam maknane raf'il hadath au izalatin najis au ala suratihi ma utawa ing atase gambare raf'il hadath izalatin najis. Kalau ghuslati tsaniyati kaya basuhan sing kedua. Ini kan tidak ngilangi najis juga bukan ngilangi hadath. Kalau seorang berwudu maka hakikat yang menghilangkan najis itu basuhan yang pertama. Adapun yang kedua, yang ketiga itu kan sunnah sehingga tidak menghilangkan najis juga tidak menghilangkan hadath. Khossasaniyah wa tsalitsati lan ghuslah tsalitsah, basuhan yang ketiga. Wal aghsalil masnunati lan kaya adus-adus al masnunati kang disunahake ya. Misalnya karena keringetnya akeh enggak najis enggak ya habis kotor ya, kena debu kena apa kan kotor enggak najis tapi disunahkan untuk mandi. Wa tajdidil wudu'i lan nganyar-nganyari wudunya belum batal tapi dia wong sudah tadi wudu yang tadi sudah dipakai untuk sholat fardu ya, maghrib misalnya, isya belum batal ya disunahkan untuk tajdidil wudu, nganyar-nganyari wudu ya, memperbarui wudu. Wa tayammum lan tayammum wa ghairi dalika. Tayammum kan ora sarfil hadath. Nah, karena tayammum itu pengganti wudu, tapi tidak bisa menghilangkan najis, juga tidak bisa menghilangkan hadas. Tayammum lah apa itu? Yaitu
ya supaya diperbolehkan sholat gitu aja. Jadi listibahatis sholat supaya diperbolehkan sholat, bukan untuk raf'il hadas, juga bukan untuk izalatin najis wa ghairi dzalik. Lan liyane ghusl tsaniyah dan seterusnya, mimma la yarfa'u hadatsan, mimma rupane opo-opo apa saja la yarfa'u kang yang tidak bisa menghilangkan ma hadatsan yang hadas, wala yuzilu najisan lan ora bisa nyirnake najis, walakinahu tabine ma iku fi manahu ing dalam maknane izalatil hadas wa raf'il hadas wa izalatin najis. Qala sababu syuja al miyahu allati yajuzu biha tathiru sab'u miyahin, utai pira-pira air allati kang yajuzu kang boleh diperbolehkan ya, wenang biha kalan lati al miyah atadhiru apa resik-resik bersih ya, sab'u miyahin iku ana pitu pira-pira banyu. Air yang diperbolehkan untuk dipakai bersuci itu ada 7. Ma'us samai nomor sijine ya, suci air langit, air hujan ini ya. Air langit itu air hujan. Wa ma'ul bahri dan air lautan. Banyu syukur. Wa ma'un nahri lan air sungai. Bedanya apa? Ya, air lautan, air asin, air nahri, air tawar ya. Wa ma'ul bi'ri lan banyu sumur, nyumber apa sumur. Wa ma'ul aini lan banyu sumberan ya. Bedanya apa? Sumur itu sumbernya di situ aja, kalau ini dialirkan itu ma'ul aini. Air nyumber, air sumberan. Wa ma'ul salji lan banyu es ya. Wa ma'ul salju ya, wa ma'ul barudilan banyu embun. Ini 7 air yang diperbolehkan untuk dipakai bersuci. Al aslu utawi dalile fi ma'is samai, wal aslu wat dalilu fi ma'is samai fi ma'is samai dalam air hujan ya, yakni dalile wal aslu fi jawazit tathiru ya, wal aslu fi ma'is sama fi jawazit tathiri bihi iku qaulu ta'ala, iku pengendikan Allah Ta'ala, wa yunazzilu alaikum minas samaa'i ma'an litahhirakum bih, wa yunazzilu lan nurnake sapa Allah alaikum ing atas sira kabeh minas sama'i saking langit, ay minas sahabi, as-sama' bi manas sahab, ma'an ing banyu dan liyutahhirakum supaya bebersih sapa sira kabeh, liyutahhira supaya membersihake sapa Allah kum ing sira kabeh bihi kelawan ma'is sama, bihi kelawan ma' liyutahhira supaya bersihake sapa Allah kum ing sira kabeh bihi kelawan ma'is sama, wa ghairuha lan liyane hadil ayah. Ini air langit, air hujan ini. Nah, kalau ini air hujan secara mutlak ya berarti air hujan yang yang kita tahu itu air hujan. Apa kira-kira ada air hujan yang kemudian hujannya bercampur apa ya, itu nanti ya. Wa fi ma'il bahr, wa fi ma'il bahr wal aslu fi ma'il bahr, yakni fi jawazi tathhiri bi ma'il bahri qauluhu sallallahu alaihi wasallam ya, dalile diperbolehkan bersuci dengan ma'il bahr adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, pengendikane Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, lamma suila nalikane ya ditakoni sapa Kanjeng Nabi, ditanya an ma'il bahri tentang air lautan, faqala maka jawab sapa Kanjeng Nabi,
Huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Huwa utawi ma'ul bahar, air lautan itu adalah at-tahuru ma'uhu, adalah air yang suci, mensucikan, sangat mensucikan, ya, adalah yang sangat mensucikan. Faulun, tapi di sana diartikan tahirun mutahhirun. Ma'uhu, jadi at-tahuru ay at-tahiru al-mutahhiru wal mutahhiru. Ma'uhu, apa banyune ma'il bahar, apa banyune bahar, al-hilu kang halal, maitatuhu apa bathange ma'il bahar. Ini ditanya tentang air, tapi bukan ini jawabannya ditambahi, ya kan? Maksudnya dijawab at-tahur ma'hu sudah cukup, tetapi ditambahi di sini al-hillu maita, itu yang halal bangkainya. Ini karena itu dibutuhkan, ya, dibutuhkan jawaban itu, tambahan ini dibutuhkan, ya. Jadi sekalipun tanyanya sedikit ditambahi jawaban yang penting yang berkaitan dengan itu. Ini air lautan. Maka air lautan biarpun asin banget, ya, ya kayak apa saja itu tahur mau. Kalau berubah nanti, ya. Sahahu Ibnu Hibban, nyahahake mensahihkan ing hadal hadis Ibnu Hibban, sebab Imam Ibnu Hibban wa Ibnu Sakan wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wal Bukhari lan Imam Bukhari. Wa fi ma'il bi'ri haditsu Sahlin radhiyallahu anhu, dan dalam wal aslu fi ma'il bi'ri haditsu Sahlin, hadis Sahl radhiyallahu anhu, qalu ya Rasulullah, qalu pada ngucap sapa, pada takon, pada ngucap sapa sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka temsene panjenengan iku tatawaddau berwudu panjenengan mim bi'ri buda'at kok buda'atin, dari bi'ri buda'ata, ya, wa fiha ma yunjin nasu, yunhi an-nasu, yunji. Wa fiha ma yunjin nasu wal haidu wal junubu. Wa fiha lan iku tetep ing dalam bir budhaah ma utai perkara yunji. Kang nyingkirake, nyemelametake an-nasu sapa manusa wal haidu wal junubu, yakni kotoran-kotoran orang yang haid, kotoran-kotoran orang junub, ya. Bahkan juga dalam riwayat lain itu bangkai-bangkai anjing atau apa saja, kotoran-kotoran itu dibuangi di situ, ya, dibuangi di situ. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk bangkai anjing, ya, pokoknya bangkai apa saja lah, kotoran-kotoran dibuang di situ lah, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jawab seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Jawabannya Rasulullah, al-ma'u utawi banyu iku tahurun, suci nucekno, suci dan mensucikan, la yunajjisuhu syai'un, ora menajiskan hu ing ma apa syai'un suci-suci. Ini hadisnya
mutlak seperti itu ya. Hasanahu Tirmidzi bagusake ing hadis sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi wasahu al Imam Ahmad wa ghairu lan mensahihkan ing hadal hadis sapa al Imam Ahmad wa ghairu lan liyane Imam Ahmad. Kita teruskan dulu ya. Wa ma'un nahri wal aslu fi ma'in nahri. Wa ma'in nahri ya berarti ya. Wa ma'in nahri wal aslu fi ma'in nahri. Utai dalil diperbolehkannya bersuci dengan air kali wa ma'il aini dan air sumberan fi ma'nahu wa ma'ul aini fi ma'nahu. Ya. Utai air sumberan iku fi ma'nahu ing dalam maknane air kali. Wong kali ora ana sumberane ora iso milih. Wa amma ma'u thalji ya niki baik fi maknahu wa ma'ul fi maknahu gitu ya. Wa ma'un nahri wa ma'ul aini salah tadi wa ma'un nahri wa ma'ul aini utai banyu kali wa ma'ul aini lan banyu sumberan iku fi maknahu ing dalem maknane ma'ul bi'ri ya itu sama aja. Air kali juga sumberan ma'ul aini sama aja. Wa amma ma'us salji anapun utawi banyu salju, banyu es atau salju. Wa ma'ul barodi, bukan bardi ya, barodi. Lan air embun, fal asul maqati dalil fi ing dalam ma'i salji wa ma'il bahri. Iku hadis Abi Hurairah, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wasmuhu tai namane Abu Hurairah iku Abdurrahman ibnu Sakhrin al-Asahi berdasarkan kalau asah. Hale binaan al-Asahi. Qala ngendika sapa Abu Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi sholati sakata hunayatan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara ing dalem nalikane bertakbir sapa Rasulullah fi sholati ing dalem salat sakata moko meneng orang ngomong. Meneng niku ana loro ya. Ana meneng ora bergerak karo meneng orang ngomong. Sakata iku meneng orang ngomong. Sapa Rasulullah ya setelah bertakbir tidak berkata hunayatan ing dalam sedelok. Sebentar ya. Qabla ayyaqra ing dalam sedurunge maca sapa Kanjeng Nabi sebelum membaca Al-Fatihah Rasulullah berhenti sebentar setelah bertakbir. Fakultu moko matur sapa ingsun, ya Rasulullah, duhai Rasulullah, ma taqulu, ma iku apa taqulu, ma ing apa taqulu ngucap sapa sira. Apa yang Anda katakan? Qala, jawab sapa Kanjeng Nabi, aqulu Allahumma ba'id baini. Aku ngucap Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma duhai Allah ba'id kula aturi ngedahake panjenengan baini antarané ingsun baina khotoyaya lan antarané kesalahan-kesalahan ingsun kama ba'tas bagaimana engkau menjauhkan bainal masyriqi ing dalam antarane wetan wal maghribi lan kulon. Allahumma naqqini minal khotoya. Allahumma duha Allah naqqini kula aturi bersih panjenengan ingsun min khotoya ya saking kesalahan-kesalahan ingsun kama yunaqas thawbul abyadu min at-tasqaya oleh dibersihkan apa thawbul abyadu pakaian putih min at-tanasi saking kotoran saking reget. Allahumma ighsilni min khotoya ya bima ithalji wal barad. Duha Allah ighsilni kula aturi basuh panjenengan ingsun min khotoya ya saking pira-pira kesalahan ingsun bima ithalji kelawan air es wal barad lan embun. Rawa cerita hu ing hadal hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun laman Imam Muslim. Nah, ini sampai di sini ya. Ada air-air yang ya di dalam kitab ini ada 7, dikelompokkan, diklasifikasi ada 7 air yang dapat dipakai untuk bersuci ya. Yang pertama air hujan ya. Air hujan itu air embun. Air hujan itu air sahab, sahab yakni air sahab itu mendung ya apa? Awan. Ya, air awan. Ini hari ini 7 ini nggak ada di situ air yang
yang bagaimana air suling ya, air suling. Sekarang kan kok air kemasan ya, air kemasan ya. Atau air apa lagi? Ya, sekarang di kota-kota besar itu kan ya kayak di Jakarta misalnya kan ya, semua hal-hal yang pembuangan itu kan diolah semua ya. Orang sekian juta ya, misalnya buang air besar itu ya, itu kalau tidak dikelola dengan baik berapa ton ya, setiap orang buang air besarnya itu berapa ya kan, nanti ya diolah jadi pupuk ya. Kemudian air limbah-limbahnya itu kalau tidak di ya kelola dengan baik ya bisa mau dibuang kemana gitu ya. Maka sekarang ya dengan rekayasa ilmu pengetahuan bisa semua air itu bisa dipilah antara mana yang air, kemudian mana yang mencampuri air tersebut ya. Ada beberapa ya cara kan ya, apakah itu dengan pemisahan ya, apakah dengan penyulingan atau dengan penyaringan. Nah, ini kondisi hukum sungai sekarang itu masih bisa dilakukan ini nggak? Karena sungai itu bisa berubah warna. Iya. Karena limbah pabrik dan kotoran. Iya. Makanya ini kan kita masih berbicara umum ya. Ini 7 air ini dapat dipakai untuk mensucikan. Ya, nanti apa ya yang berubah salah satu sifatnya ya, itu kan ada hadis yang mengatakan ini kan mutlak nih, kalau kita baru nyampe di sini. Ini tadi jawabnya Rasulullah ini kan al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Ini ya pokoknya banyu itu suci. Ora iso di najis no gitu. Lah nek ana sing nyampuri piye? Ana kecampuran limbah. Nah, maka ada hadis yang diriwayatkan oleh selain Bukhari Muslim ya, Bukhari dan Imam Bukhari dan Muslim orang ngeriwayatkan hadis idza balaghal ma'u qullatain lam yahmilil khabatha wa fi riwayatin lam yanjus ya. Ada riwayat lain yang ditambahi idza ghalaba ala ta'mihi aw rihihi aw launihi ya. Atau ada lagi riwayat illa idza taghayyara ta'muhu aw rihuhu aw rihuhu aw la aunuhu atau rihuhu aw ta'muhu aw rihuhu. Nah ini kemudian hadis ini yang meriwayatkan banyak banget ya. Hanya saja Imam Bukhari sama Imam Muslim tidak meriwayatkan, sehingga kemudian bagi mereka yang ya, Imam Ibn Taimiyah dan mazhab Malik ya, itu tidak memakai itu ya, tidak memakai hadis kullaten tidak dipakai, sekalipun yang meriwayatkan itu ya hufat banyak sekali ya, ada 10 kayaknya, ada Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, ada Qutni, ada ya di samping apa Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Abu Dawud ya, itu banyak banget yang hanya saja kok air yang mestinya sesuatu yang sangat populer, kenapa Imam Bukhari, Imam Muslim tidak meriwayatkan, dan kenapa yang meriwayatkan itu hanya Ibnu Umar ya, dan yang meriwayatkan dari Ibnu Umar hanya Ubaidullah. Ini kan dianggap hadis ini dianggap syadz min haitsul matnu wasanatu, matannya itu dianggap syadznya leneh karena hal yang berkaitan dengan publik kok sampai apa tidak populer, sehingga yang memulerkan hanya yang meriwayatkan hanya Ibnu Umar dari sekian banyak sahabat, dan dari Ibnu Umar hanya satu yang meriwayatkan Ubaidullah, baru kemudian riwayat itu menyebar seperti itu. Maka
hadis kullatain itu ya sahih. Ya menurut hufat sahih, hanya saja tadi kalau yang mengatakan syad ya berarti tidak sahih, ya dianggap dhaif seperti itu yang Ibnu Taimiyah. Tapi Imam jumhurul madzhab ya, Imam dalam mazhab Syafi'i, mazhab Abi Hanifah dan mazhab Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad ini memakai seperti itu ya, sehingga hadis kullatain masih dianggap. Kalau tidak berubah, selama tidak berubah ya bisa dipakai. Tapi kalau kemudian berubah, ahadu ausofi salasah, rihuhu au ta'muhu au launuhu, ini tidak bisa dipakai. Hanya saja ya ini Rasulullah di sini ya, berarti yang jawaban mutlak sebenarnya ya diqayyudi dengan hadis yang muqayyad. Ya kalau di sini ada jawaban mutlak seperti ini, al-ma'u tahurun la yunajjisu syai'un, ya enggak banyu apa wis ora iso najis gitu ya. Ora najis. Makanya hadis budhaah ini wong sumur budhaah itu sumur yang ada di syamali gharbi Al-Masjidin Nabawi ya, di sebelah barat dan barat utaranya. Sekarang ya sudah jadi hotel di hotel di daerah situ. Itu di situ ada bi'r budhaah ya, sebagian ulama membaca bidhaah, sebagian budhaah ya. Ini sumur itu sumur yang di orang Madinah itu kotoran-kotoran dibuang sana, kotoran orang, kotoran atau bangkai atau apa saja ya, termasuk kotorannya orang haid, orang nifas dibuang di sana. Nah, orang junub, orang haid dibuang di sana. Nah, Rasulullah minum dari air itu. Maka kemudian sahabat tadi ya, ya Rasulullah ini kotor, dipakai untuk buang kotoran di situ ya Rasulullah. Rasul jawabannya umum, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Andaikan memang ada qayyidnya, ya ada syarat bahwa tahurnya atau sucinya air itu bersyarat tidak berubah, tentu Rasulullah akan menjawab. Karena tidak boleh la juzu takhirul bayan indal hajah atau fi waqtil hajah. Ketika dibutuhkan penjelasan kok Rasulullah tidak jelaskan, padahal seharusnya pertanyaan yang disampaikan ke Rasulullah kan itu dipakai untuk buang kotoran ya Rasulullah, macam-macam situ, bangkai anjing, bangkai macam-macam ya, kotoran macam-macam dibuang ke situ. Rasulullah jawabannya umum, al-ma'u tahurun la yunajjihu syai'un. Maka hadal hadis ya dalilun ala annal ma' mutlaqan, ya kan gitu. Al-ma' mutlaqan tahurun la yunajjisu syai'un, ya gitu, ala taharatil ma' mutlaqan. Maka hadis kullatain dianggap hadis yang syad min haitsul matn was sanadu, seperti itu. Namun karena riwayatnya akeh, masa riwayat para hafiz segitu banyak ya dianggap dianulir begitu saja, maka jumhur ulama ya tetap memakai itu tadi ya, tetap memakai. Nah, kalau hari ini susah lah ya, di Jakarta kalau tidak diolah ya, kalau tidak ya, ini kan air banyak ya, kemudian diolah dengan teknik hari ini ya, dengan rekayasa teknik hari ini ya, bisa dengan ngasih sesuatu misalnya kaporit atau apa ya kan, kemudian ya ada beberapa cara untuk mengolah air, diantaranya dengan pengendapan ya diendapno, ada dengan milah materi yang ada di air tersebut, mana yang sekarang semua bisa dipisahkan ya, apa saja bisa dipisah. Wong misalnya mawar ya, bunga mawar itu bisa dipisah, bunganya bisa dipisah, baunya ya bisa dipisah, airnya bisa dipisah, macam-macam ya. Sekarang bisa dipisah-pisah seperti itu. Maka pemisahan itu bisa dengan penyulingan ya. Penyulingan. Loh, kok penyulingan?
Penyulingan kan penguapan, ya kan? Penguapan kemudian ada pengembunan kan gitu kan? Penguapan toh air apa namanya menurut ilmu pengetahuan hari ini kan air hujan pun itu hakikatnya adalah penguapan seperti itu. Maka kalau kemudian ada teknologi penguapan dengan penyulingan ya itu jadi suci sekalipun airnya asalnya sedikit, apalagi air banyak. Maka kalau air banyak tidak jadi ini lebih dekat ya untuk suci sehingga seingat saya Hayatul Kibarul Ulama atau Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islami Nasional itu ya yang internasional ya, Majma' Al-Fiqhi internasional apa ya terjemahnya apa ya Majma' Al-Fiqhi itu ya ulama-ulama ahli fikih dunia lah ya yang tergabung dalam Al-Majma' Al-Fiqhi itu memutuskan seperti itu ya, atau Hayatul Kibarul Ulama ya, sebagian ulama menyatakan bahwa semua air yang banyak ya, misalnya sungai atau apa ya yang kemudian tercemar lingkungan ya, bisa karena limbah pabrik atau karena kotoran atau karena yang lain ya, itu bisa suci dengan berbagai macam cara ya, di antaranya tadi dengan pengendapan, kemudian dengan penyaringan, kemudian ada lagi dengan tahwiyah itu diangin-anginkan ya, air banyak ya tadinya berubah kemudian diangin-anginkan menjadi hilang berubahnya, rubah salah satu sifatnya tadi ya, warnanya atau rasanya atau baunya bisa hilang, diangin-anginkan ya bisa suci ya gitu ya, atau dengan penyulingan atau dengan apalagi ya dengan apa saja lah ya bisa dikasih ya, tadinya satu bak gitu ya, satu bak berubah tambah air ya, waduh eman ini kalau disiap dibuang eman angel apa cari air susah, tambah lagi aja air ya, misalnya ada kolam besar berubah ini aduh eman kasih kaporit belum hilang kasih air belum hilang kasih apa saja kayak zat apa saja yang kemudian menjadi hilang ya. Nah kalau dikasih air dikasih zat yang suci gitu ya, zat yang suci, bukan dikasih tambahin najis wes najis tambahin najis terus hilang gimana, ya ini kalau tambah yang suci ya, kalau tambahin najis ada air kena najis, tambahin najis masa bisa jadi suci, mungkin najisnya itu najis antik ini ya bisa membunuh kuman yang di situ, yang bau itu kan karena ada proses, ada kuman atau apa kan ya, ada bakteri di situ yang jadi berbau menyengat seperti itu, maka dimatikan pakai zat apa kemudian bisa baunya hilang ya, bisa kembali diminum dimakan enak, diminum enak gitu ya menjadi suci dengan proses-proses kimiawi ya bisa menjadi suci. Maka kita tidak perlu ragu-ragu lah ya, ada air pam PDAM. Kalau di sini sih insya Allah dari sumberan. Tapi kalau di Jakarta dari mana? Ya, sumbernya dari mana? Ya diolah dari sungai-sungai yang kotor di sana. Ya, iya dari limbah macam-macam itu. Ya. Nah. Kemudian apalagi di sini? At-tahuru ya, ini tentang air laut, ini at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. At-tahuru ma'uhu. Jadi air laut ini suci dengan binasil hadis ya, keluar dari lisan Rasulullah, air laut itu suci. Maka air laut itu apa sih? Laut itu ya air banyak yang asin itulah ya, itu laut seperti itu karena di sana banyak mengandung
garam atau yang lain, mungkin ada zat-zat yang lain. Ya itu sekalipun asin banget ya, atau kalau berubah bagaimana? Air laut kan bisa berubah juga karena pembuangan di sana ya, pembuangan limbah pabrik apa yang mungkin yang di si pinggir-pinggir itu berubah. Kalau di tengah sih enggak, tapi yang di pinggir berubah. Ya kalau berubahnya, sebagian ulama mengatakan berubahnya perkara suci ya enggak apa-apa. Toh air laut itu tercampur perkara suci, yakni garam, ya kan? Maka dicampur perkara suci ya enggak apa-apa. Maka kita lihat di mana-mana ya, selain madzhab Syafi'i lah, madzhab Syafi'i itu agak susah madzhab Syafi'i ya, campur suci ya apa nggak bisa suci tetapi nggak bisa untuk mensucikan ya. Misalnya air dikasih teh, nah ini kan suci bisa diminum, tapi untuk mensucikan nggak boleh. Ini dalam madzhab Syafi'i itu agak hati-hati seperti itu ya. Nah ya, dalam madzhab Syafi'i nanti nanti air berubah nanti akan dipilah-pilah berubahnya karena apa gitu ya. Kalau berubahnya karena fima qarrihi ya, seperti di situ, karena mengenang lama di situ di kolam, kemudian jadi hijau, keluar lumut, kemudian berubah dari apa yang ada di situlah ya, apa karena karena lamanya mengenang, atau karena yang lain ya, misalnya karena daerah lumpur maka airnya campur lumpur, ya, maka itu dalam madzhab Syafi'i seperti itu ya. Tapi kalau apa dicampur dari sesuatu yang dicemplungkan di situ, dikasih sabun, dikasih apa, ya nggak bisa mensucikan. Sehingga nanti kalau mensucikan nanti ada caranya sendiri dalam madzhab Syafi'i ya, tidak cukup hanya sekedar apa namanya ya nanti ya, itu ya cara mensucikan nanti bagaimana ketika kita nyuci pakaian ya, bolehkan dengan hanya sekedar pakai mesin cuci itu cukup ya, atau perlu dibilas ya. Dalam madzhab Syafi'i ya nggak cukup ya, harus bilas, tidak cukup ya. Hari ini bahkan nyuci itu tidak harus pakai air. Oh ya, ini kayak gini, karpet kayak gini semprot kemudian diambil pakai mesin vakum ya, vakumisasi ya, udah itu tok ya. Nah, kalau ada najisnya bagaimana? Apakah bisa suci apa enggak? Ya madzhab Syafi'i nggak bisa gitu ya. Harus airnya mengalir, itu nanti ya. Ini jadi at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatu. Kalau al-hillu maitatuhu ini juga umum ya, apa mutlak ya, ini ya apa saja yang ada di lautan itu halal, yang hidupnya di lautan ya, hidupnya di lautan ya, itu semua ikan, biarpun bentuknya manusia ya, apa ada apa enggak itu ikan duyung itu ya, apa bentuknya ikan ya babi laut atau anjing laut atau apa gitu ya. Ini menurut jumhur ulama ya, jumhurul madzhab ya boleh, kecuali menurut Imam Abu Hanifah, maka apa saja yang bentuknya itu tidak halal, hewan tidak halal, maka di lautan pun itu tidak halal. Maka kalau ada manusia laut ya, atau ikan duyung tidak halal ya, atau anjing laut atau babi laut ya, itu atau hewan-hewan singa laut itu ya, itu tidak halal, itu bukan ikan, seperti itu ya. Begitu juga apa namanya buaya gitu ya, itu enggak ada yang menghalalkan buaya lah ya, atau ular gitu ya, ular enggak ada yang menghalalkan ular ya, atau apalagi sih ya, ular, atau bagaimana dengan rajungan gitu ya, rajungan atau ya, ini kalau hidup di dua alam ya enggak halal, karena dikiaskan dengan hewan-hewan yang tidak halal di hidup dua alam. Ada tadi ular kan hidup di dua alam ya, begitu juga buaya atau kodok ya, kodok juga hidup amfibi kan ya, hewan amfibi. Kodok itu juga tidak halal ya, sekalipun hadis apa namanya ahad ya, dari Ibnu Umar, di mana Ibnu Umar mengatakan
la taqtulud dhafadi fa inna naqiqaha tasbihun, ya. Janganlah kalian membunuh kodok. Ini hadis ini terkenal ketika kemarin pemilu kemarin, ya. Hadis cebong dan hadis kelelawar itu menjadi terkenal. Tidak boleh bunuh cebong, tidak boleh bunuh katak, tidak boleh bunuh kampret, kelelawar, wat-wat atau khofas, ya. Ini dua-duanya hadisnya ini sebagian ulama mendhaifkan, tetapi atau hadisnya marfu, dianggap marfu, ya. Karena apakah itu muncul dari pendapatnya Ibnu Umar sendiri, ya, atau dari Rasulullah. Tapi yang mengatakan fi hukum marfu, enggak mungkin Ibnu Umar ngarang sendiri, ini ya dari Rasulullah, maka fi hukum marfu ya dianggap bisa dibuat pegangan, ya. Maka apa saja yang hidup di dua alam, ya, dikiaskan dengan yang sudah ada itu. Begitu juga ada ular, ini kalau mereka yang mahal, halal ular kok. Kan Rasulullah tidak serta merta mengharamkan ular, gitu ya. Mana dalilnya? Atau kalau tidak ular ya apalah yang ada bido, ya, ada ular, ada kalajengking. Ya, sekarang kalajengking itu digoreng enak, gitu ya. Orang-orang Cina itu ada goreng kalajengking. Ya ini jawabnya bagaimana? Jawabnya ya karena ada hadis yang hadis sahih, ya, juga Imam Bukhari dan lainnya, yang bunyinya khamsun fawasiqna yuqtalna fil hilli wal haram. 5 hewan fasik yang nakal, gitu ya, yang jahat, yang dibunuh baik di tanah halal maupun tanah haram. Ada al-fa'ratu, ya, ada tikus, ada al-hayatu, ular, ada al-hidatu, bido atau elang, gitu ya. Kemudian al-aqrabu, ya, ada al-wazahu, ya. Ada sebagian riwayat sab'un, ada 7, sebagian riwayat 5, wallahu a'lam. Ini jawabannya, kalau Rasulullah itu nyuruh bunuh atau menghalalkan untuk membunuh, berarti kalau halal itu nggak mungkin, karena Rasulullah menghalalkan membunuh, kalau berarti sama saja menghalalkan tabdzir, ya, mubadzir, mensia-siakan. Loh, kalau menghalalkan apa dibunuh? Harusnya disembelih, bukan dibunuh, tapi disembelih. Maka dengan dihalalkannya membunuh, dihalalkannya membunuh ular, tikus dan seterusnya tadi, kalajengking dan seterusnya, itu menunjukkan atau dalil bahwa itu haram. Karena kalau halal berarti Rasulullah menyuruh untuk mubadzir, mensia-siakan harta. Padahal mubadzir itu innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Mustahil Rasulullah memerintahkan atau menghalalkan tabdzir seperti itu. Maka haram. Hanya saja kemudian haramnya ini apa? Ya, haramnya tadi kalau ular, apakah karena buasnya? Maka seluruh hewan buas haram. Apakah zinabin, ya? Apakah apa saja hewan yang buas itu haram. Nah, seperti ataukah karena amfibinya dua alam, maka semua hewan yang amfibi dua alam itu haram. Loh, amfibi itu juga kalau dulu kan belum diketahui apakah bernafas dengan paru-paru atau insang. Hari ini sudah diketahui, sehingga kiai siapa ini, kiai di Jawa ini, saya punya bukunya, Kitabul Belut, gitu ya, Kitabul Bilut, Kitabul Belut. Ini karena ya sebagian ulama diantaranya mazhab Hanafi itu mengharamkan ikan yang bentuknya ular, gitu ya. Jadi ikan yang bentuknya
hewan yang diharamkan. Jadi ikan bentuknya manusia haram, ikan bentuknya ular haram gitu ya, termasuk belut. Oh, ya. Ini gak terima ini Kiai Jawa ini ada yang gak terima kemudian ngarang kitabul belut. Oh, saya cuma lupa siapa pengarangnya gitu ya. Ini karena apa? Karena hidupnya belut itu di dua alam apa di satu alam. Nah itu kan, maka kemudian ini sekalipun belut itu bisa di darat, tetapi ketika di darat itu dia kelepean. yakni hidupnya itu bukan hidup biasa. Jadi dia hanya bertahan hidup, bukan hidup yang sewajarnya. Oh gitu ya, bukan hidup yang sewajarnya, tapi dia kelepean. Kelepean itu layamutu walayah ya. Jadi apa namanya? Dia tidak hidup sewajarnya. Oleh karena itu lele pun itu halal. Karena apa? Ya sekalipun dia dilepas bisa masih ekrek, tapi hidupnya itu setengah mati seperti itu. Maka itu ikan dan tidak haram. Dan saya ya masih mengikuti yang seperti ini. Ya masih mau lele, masih mau belut gitu ya. Apa? Lah kalau hidup di dua alam, ya itu dia bisa hidup di darat dan lama gitu ya, bertahan lama, bisa bertahan lama. Kayak kiong itu bisa bertahan lama itu. Atau yuyu itu bisa lama itu jalan-jalan bisa di air, bisa bertahan lama, itu hidup biasa, bukan kelepean, bukan ya. Kelepean itu apa? Tadi ya layamutu walayah ya itu ya. Nah, itu masih ikan, hukumnya masih ikan. Nah, tadi. Nah, kalau rajungan ya ini kan ketika manani kiai itu manani apa saroton itu mau dimanani yuyu apa rajungan gitu ya, atau rajungan kepiting ya, kayak kepiting itu tengah-tengah antara yuyu dan rajungan itu kepiting. Maka yang mengharamkan kepiting ya saroton itu kepiting. Termasuk yuyu ya itu ya. Kalau yang ya jadi saroton itu yuyu apa kepiting, nah, gitu kan. Kalau kepiting disamakan dengan yuyu ya haram gitu ya. Kalau kepiting disamakan rajungan ya jadi halal. Nah, hati-hatinya gimana? Hati-hatinya yang enggak ya. Oh, kalau masih ada yang lain, kalau sudah enggak ada ya ikut yang rajungan itu. Bisa agak gesek. Kepiting mahal enak ya. Mahalnya karena enaknya itu, bukan karena halal haramnya, bukan. Apa saja yang enak itu mahal gitu. Apa? Oh iya. Ya, ya, kalau yang lari-lari itu yuyu lah itu. Nah, ya. Apa lagi sini? Kemudian bima ithal jiwal barot. Ya ini kalau air sumber itu kan ya ada juga sekarang sumber yang ada belerangnya. Ini kan dari fimakorihi ya. Sumber mungkin ada zat-zat yang lain ya, yang bersama air itu bukan hanya air saja, tapi ada kandungan mineral yang lain yang ada ya, yang di dalam air ya. Itu kan tidak, itu masih air mutlak ya, masih air mutlak, masih tidak merubah menjadi tidak boleh ya. Apalagi ini air salju. Kalau salju di sini ya apa ya es ya di sini ya orang nggak masa ini hadis ini kan Allah maghsilni min khotoya bima ithal jiwal barat, ya Allah bersihkan diriku dari dosa-dosa dengan air salju dan embun
bersih. Lagi kan di sini embunnya sedikit gitu ya. Di sini embunnya sedikit. Kalau daerah dingin embunnya banyak ya, dari Syria, dari apa. Kalau kita malam hari gitu aja ya, mau tidur kita kasih sirup, taruh di luar jendela gitu, nanti sudah pagi sudah seger, tinggal ngaduk aja gitu kan. Kalau daerah Purbalingga kayak gini ya nggak ada gitu. Kita berpikir embun itu sedikit ya di sini ya. Juga salju di sini sedikit, di atas gunung sana yang tinggi ya banyak salju, banyak embun. Nah, cukup ya sampai di sini. Ada yang mau disampaikan? Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar, naqra kafaratul majlis. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.